3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lan fa'latan wa fi'lan wa fa'lan fa'ilun wa dzaka mufa'lalun fa'ilatu fa'il mufa'lalun mufa'lalun. Mutarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fa huwa mutarjimun wa dzaka mutarjamun la tutarjim mutarjamun waswasai wasfisu waswasan wa wiswasan wa muwaswasan fa huwa muwaswisun kamu waswasun waswis waswis muwaswasun muwaswasun qala yuqil qalatan wa qil qalan wa muqalqalan fa huwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqilan qalqil muqalqalun muqalqalun fal yufalfilu falqalatan wa fil falan wa mufalfalan fa huwa mufalfilun mufalfalun falfilan mufalfil mufalfalun mufalfalun basmalah yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fa huwa mubasmilun wa dzaka mubasmalun basmillatu basmilun basmalun mubasmalun sabahalatan wa sibhalan wa musabhalan fa huwa musabhilun wa dzaka musabhalun sabahillahu sabahil musabhalun musabhalun hamdil hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fa huwa muhamdilun wa dzaka muhamdalun hamdillahu hamdil muhamdalun muhamdalun haililu hailalatan wa hilalan fa huwa muhaililun wa dzaka muhailalun haililatu hailil muhailalun muhailalun qala yuhauqilu qalatan wa hiqalan wa muhauqalan fa huwa muhauqilun wa dzaka muhauqalun hauqillatu hauqil muhauqalun muhauqalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sampai wa qauluhu ya. Sampai mana kemarin? Idza ta'murunana. Iya.
Wa qauluhu dan firman-Nya Allah, idza ta'murunana, bermula lafaz idza ta'murunana. Dzarfun itu sebagai dzaraf lil makri terhadap lafaz makri. Lil makri terhadap lafaz makri. Tapi itu ada alifnya ya setelah da itu ya? Hah? Oh berarti ini salah. Harusnya kan id ya. Id ta'murunana itu. Ada id, bukan ida di sini. Bal makrukum, tetapi bermula tipu daya kalian semua, ada imu yang langgeng, wakta amrikum di dalam waktu memerintah kalian semua, lana kepada kami. Wafis samini, dan di dalam lugoh samin, idofatul makru, itu bermula mengidofakan lafat al-makru ilal laili terhadap al-laili wan nahari dan nahar. Imma alal isnadi, ada kalanya atas pengisnadan al-majazi yang bangsa majazi. Kakaulihim, sebagaimana ucapannya kaum lailu makirin, yaitu lafat lailu makirin. Fayakunu, maka ada apa lailu makirin, masdaron itu sebagai masdar, mudofan itu sebagai mudof, limarfu'ihi terhadap lafat yang dirofakannya lailu. Wa imma alal ittisai, dan ada kalanya atas makna ittisa, fi dzarfi di dalam dzaraf. Ini kemarin itu secara ittisa itu maksudnya secara maknawi itu, secara pemaknaan itu menjadi dzaraf, tapi secara pengiroban itu tidak menjadi dzaraf ya. Alal ittisa itu maksudnya pelebaran makna maksudnya. Fi dzarfi di dalam dzaraf, fajuila, maka dijadikan apa dzaraf kal maf'uli bi, seperti maf'ul bih. Fayakunu, maka ada apa makru, mudofan itu diidofakan, liman subihi terhadap lafat yang dinasobkan al makru. Wahada, dan bermula ini pendapat, ahsanu itu lebih bagus, min kauliman dari pendapat seseorang, kola yang berkata siapa man, innal idofata, sesungguhnya idofah, bimakna fi itu dengan makna fi, ai fil laili tegasnya di dalam waktu malam. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya makrul laili, lam yasbut itu tidak tetap apa fi goi apa dzalik gitu ya, fi gori mahalin nazai, di dalam selain mahalun naza.
Jadi kemarin itu kan membahas tentang lafadz bal makrul laili. Kalau kemarin kan wa minha ma yuqaddaru bifi, kita kan sedang membahas idofa yang mengira-ngirakan huruf jar fi. Kemudian musonef matan itu menjelaskan contohnya itu adalah makrul laili seperti itu. Tetapi di sini ada perbedaan pendapat. Tuh, kalau secara musonef itu makrul laili itu kan makrun fil laili seperti itu. Tetapi kalau menurut Abi Su'ud itu bahwasannya makrun itu sebagai fiil yang dibuang. Ai bal soddana makrukum bina fil laili wan nahari. Tuh, kemudian kalau menurut Lughoh Samin, pengidofahan lafadz al-makri kepada lafadz al-laili wan nahar itu ada dua pendapat. Ada kalanya alal isnadil majazi, isnad majazi, ada kalanya alal ittisa fi dzorof. Jadi di mana statusnya ini tidak menjadi dzorof, tetapi di sini secara memaknainya itu seolah-olah dia sebagai dzorof. Nah, pendapat yang dua ini bahwasanya makrul laili ini sebagai isnad majazi dan juga alal ittisa fi dzorfi itu pendapat yang lebih bagus daripada pendapat orang yang mengatakan bahwasanya makrul laili itu adalah pengidofahan bimakna fi, seperti itu. Kalau makrul laili ini kan kalau dicontoh ini kan bahwasannya idofah yang mengira-ngirakan huruf jar fi, mudhof ilaihnya kan sebagai dzorof. Sebagai dzorof terhadap mudhof. Kalau bal makrul laili ini contoh dari mudhof ilaih ini berupa dzorof zaman. Dzorof yang menunjukkan waktu. Wal makanu dan dzorof makan itu atof ke fazzamanu. Nahu ya sahibai sijni, itu seumpama contoh lafadz ya sahibai sijni. Fasijenu maka bermula lafadz as-sijenu itu dzorfun itu sebagai dzorof. Sijenu itu kan penjara ya. Li sahibaini terhadap lafadz sahibaini. Wat takdiru dan bermula pengira-ngiraannya ya sahibi fis sijni. Itu lafadz ya sahibi fis sijni. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ya sahibai sijni. Ya bermula ya harfu nidain. Itu sebagai huruf nida. Sohibai di sini munada mudofin itu sebagai munada mudof. Wahwa mansubun. Sohibai di sini sebagai munada mudof. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya sohibai. Al ya'u itu ya niabatan karena sebagai pengganti anil fathati dari
fathah. Oh, berarti pentakdirannya ya sohibaini. Li'annahu karena sesungguhnya sohibaini musannan itu berupa isim tasniyah. Wa huwa hale bermula sohibai itu mudofun itu sebagai mudof. Wasijeni dan bermula alfat as-sijeni mudofun ilaihi itu sebagai mudof ilaih. Wa nafiya dan mentiadakan siapa jumhurun nuhati, siapa kebanyakan ulama nahu hadzal qasmi pada ini bagian. Qalu berkata siapa jumhurun nuhat, wa ma auhamu wa ma auhama tidak menyangka siapa jumhurul ulama makna fi pada maknanya fi fahuwa hale bermula makna fi mahmulun itu tersimpan ala annal idofata pada atas sesungguhnya idofa fi di dalam ya sohibai yisijeni bimakna lami itu dengan makna lam majazan secara majaz. Kemudian matan ini kan memberikan contoh dorof makan itu kan contohnya ya sohibai sijeni. Kemudian di sini diterangkan secara i'rabnya. Asalnya itu adalah as-sohibaini. Dua orang penghuni penjara itu maksudnya. Sohibaini. Itu kan sohibaini itu adalah isim tasniyah. Di mana ketika isim tasniyah menjadi mudhof, nun yang menyandingi alamat i'rab itu kan ketika menjadi mudhof nunnya dibuang seperti itu. Kemudian sohibai ini juga sebagai munada mudhof. Di mana munada mudhof itu dibaca nasab. Ya kayak lafadz ya Rasulullahi itu kan dibaca nasab. Munada mudhof. Tetapi kebanyakan ulama nahu ini tidak menganggap pembahasan ini. Sampai ulama nahu ini berkata, saya ini tidak terpikir bahwasanya ada makna fi ya, pada pengidofahan sohibai sijeni, karena sebenarnya sohibai sijeni itu adalah mengira-ngirakan huruf jer lam secara majaz. Kahadisi fala tajiduna a'lama min alimil madinati, sebagaimana hadis fala tajiduna a'lama min alimil madinati. Hadisnya Nabi Muhammad itu isinya potongan hadis ini, fala tajiduna maka tidak menemukan siapa kalian semua a'lama pada orang yang lebih alim min alimil madinati dari orang yang paling alimnya kota Madinah. Wa qaulil Arabi dan seperti ucapannya orang Arab fi usmana di dalam usmat
fi usmana dalam usman syahidud dari, yaitu lafaz syahidud dar, wa fil husaini dan di dalam qaulil Husain qatilu karbala'i. Wa qaulihi ta'ala dan firmannya Allah Ta'ala, isinya firman tarabbusu arba'ati asyhurin, yaitu ayat tarabbusu arba'ati asyhurin wa ghairi dzalika, dan selain itu hadis qaulil Arab qauli Ta'ala minasyawahidi, dari referensi-referensi bukti-bukti allati yang telah yaitu syawahid Zakaro yang telah menyebutkan pada allati siapa al-Badru, siapa Imam al-Badru ibnu Malikin, yaitu putra laki-lakinya Imam Malik. Rohimah moga-moga merahmatihu pada al-Badru siapa Allah Ta'ala halemalur siapa Allah. Nah, itu pendapatnya jumhurun nuhat, bahwasannya mereka itu mentiadakan idofah yang mengira-ngirakan huruf jar fi, seperti itu. Karena kan ya memang idofah mengira-ngirakan huruf jar fi ini kan ternyata terdapat khilaf. Tetapi di sini yang memilih itu bahkan Imam Ibnu Malik. Tapi tetap di kitab-kitab itu juga banyak juga yang menyatakan bahwasannya huruf j idofah itu juga mengira-ngirakan huruf jar fi. Tapi tetap biasanya ketika disebutkan pasti ada keterangan tentang khilaf tersebut, di mana huruf idofah itu ada yang mengatakan hanya mengira-ngirakan lam dan min, ada juga yang mengatakan idofah mengira-ngirakan lam, min, dan fi, seperti itu. Qala Ar-Rodi, qala telah berkata siapa Ar-Rodi, siapa Imam Ar-Rodi. Fal aula, maka bermula yang paling utama, antakula itu bahwasanya berkata siapa kamu, fi nahwi dorobil yaumi di dalam contoh dorobil yaumi, wa qatili Karbala dan lafadz qatili Karbala, annaha pada sesungguhnya contoh, bimakna lami itu dengan makna lam, kama sebagaimana telah berpendapat ola yang telah berpendapat hu kepada ma, siapa bakin nuhati, siapa ulama-ulama nahwu. Wala taqulu, dan jangan berkata siapa kamu, berkata idofatul madzrufi itu dengan mengidofakan madzruf ila dzorfi kepada dzorof, bimakna fi dengan makna fi. Li adna mulabasatin, karena lemahnya mulabasah, waqtisosin dan ikhtisos. Yakfi cukup, fil idofati di dalam idofa, apa bimakna lami, apa makna lam.
Kaqauli ahadin, sebagaimana ucapan seseorang, hamalai khosyabati, yang membawa khosyabah kayu, berkata li sohibihi, terhadap sahabatnya Ahad, khudh, ambillah siapa kamu, torfaka, pada pinggiran kayumu, wanahu kaukabil khorqoi, dan contoh lafat kaukabul khorqoi, li Suhailin terhadap nama bintang. Wahia, hale bermula idofa alati, yaitu idofa yukolu, yang dikatakan laha kepada idofah, al idofata, pada idofah, li adna mula basatin, karena lemahnya kecocokan, kepantasan. Fatakulu, maka berkata siapa kamu, kullama lam yakun, bahwasanya tidak ada apa al mudofu ilaihi, apa mudof ilaih, jinsal mudofi, itu sebagai jenisnya mudof, minal idofatil mahdoti, dari idofah mahdo, fahuwa, maka bermula idofah mahdoh bimakna lami, itu dengan makna lam. Wa kullu idofatin, dan bermula setiap idofah, kana, yang ada apa al mudofu ilaih, apa mudof ilaih, fiha, di dalam idofah, jinsal mudofi, itu sebagai jenisnya mudof, fahuwa, maka bermula idofah bitaqdirimin, itu dengan mengira-ngirakan huruf jermin. Wala salisa, dan tidak ada jenis yang ketiga itu maujud lahuma, kepada lam dan min. Intaha, telah rampung apa pendapat Imam Ar-Rodi. Pada contoh seperti lafadz dorbul yaumi, ini kalau menurut Imam Ar-Rodi itu kita tidak boleh mengatakan bahwasannya ini sebagai idofatul madruf ila dzorfi, ya. Madrufnya itu mudof, dzorfinya itu mudof ilaih, itu di situ tidak boleh dikatakan seperti itu, karena li adna mula basati wakti sosi, karena apa, lemahnya kepantasan di sini, seperti itu. Pokoknya kita cukup mengatakan pada pengidofan ini dengan mentakdirkan huruf jer lam, seperti itu. Sebagaimana ucapan seseorang yang membawa kayu ketika berkata kepada sahabatnya, ambillah olehmu ujung kayu bagianmu. Oleh sebab itu kesimpulannya bahwasannya idofah itu hanya memiliki dua pentakdiran secara makna, yaitu huruf jermin kemudian lam, tidak ada yang mentakdirkan huruf jer fi, seperti itu. Itu menurut Imam Ar-Rodi, seperti itu.
titik gitu ya. Wal idofatu dan bermula idofa. Nau'ani itu terbagi menjadi dua macam. Lafdiyatun yaitu idofah lafdiyah, wa ma'nawiyatun dan idofah ma'nawiyah. Ai mansubatun tegasnya dinisbatkan lil lafdi terhadap lafad. Li ifadatiha karena memberi faedahnya idofah, amron pada urusan, pada perkara, lafdian yang bangsa lafad. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Wa ma'nawiyatun dan ma'nawiyah ay mansubatun tegasnya dinisbatkan ilal makna kepada makna. Li ifadatiha untuk memfaedahnya idofa amron pada sesuatu maknawiyan yang bangsa maknawi. Fil mudofi di dalam mudof. Sekarang kita membahas tentang idofah ini terbagi menjadi dua. Ada kalanya lafdiyah, ada kalanya idofah ma'nawiyah. Idofah lafdiyah ini awalnya ini permulaannya adalah menisbatkan terhadap lafadznya. Kalau idofah ma'nawiyah ini menisbatkan secara maknanya. Masih samar. Pembahasannya kalau nyampe sini masih samar. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma aidon hal juga. Summa ibaratuhu kemudian bermula ibaratnya musonef. Tak tadi itu menuntut apa ibaratuhu anna lafdiyata pada sesungguhnya idofah lafdiyah kal ma'nawiyati itu sebagaimana idofah ma'nawiyah fi jariyani di dalam berlakunya lafdiyah dan ma'nawiyah. At-takdiru bermula pengira-ngiraannya bil harfi itu dengan huruf, falaisa maka tidak ada apa at-takdiru bil harfi, apa idofah nau'ani lafdiyatun wa ma'nawiyatun, kadzalika itu seperti at-takdiru bil harfi. Wa inna ma huwa tetapi sesungguhnya bermula at-takdiru bil hafi fil idofati di dalam idofa al ma'nawiyat yang bangsa maknawi khosotan hale tertentu. Kama sebagaimana pendapat kola yang telah berpendapat hukum kepada ma siapa Abu Hayyan, siapa Imam Abu Hayyan fi syarhit tashili di dalam syarah kitab at-tashil wa ghairihi dan selainnya Imam Abu Hayyan. Kola berpendapat siapa ghairuhu wa dhahaba dan telah meninggalkan siapa ba'dum siapa sebagian ulama nahu maksudnya meninggalkan itu tidak membahas ya. Ila annal idofata pada sesungguhnya idofa al-lafdiyata yang bangsa lafdiyah tuqaddiru itu mengira-ngirakan apa idofa lafdiyah bimakna lami dengan makna lam liduhuriha karena nampaknya idofa lafdiyah
Fi nahwi fa'alu lima yurid itu. Di dalam contoh lafadz fa'alu lima yurid wa musaddiqal lima ma'ahum dan lafadz musaddiqal lima ma'ahum. Wa radda dan menolak siapa ba'duhum bi adamit tiradiha dengan tidak adanya pertentangannya ba'duhum id la yusawwigu karena tidak adanya musawwek fis sifati di dalam sifat al musyabbahati di dalam sifat musyabbahah. Wa naqala dan menukil siapa Asy-Syatibi siapa Imam Asy-Syatibi al-qaula pada pendapat bitakdiri dengan mengira-ngirakan fiha di dalam idhofah. An Ibni Najah dari Imam Ibnu Najah. Waqala dan berkata siapa Asy-Syalwabaini siapa Imam Asy-Syalwabain innahu pada sungguhnya idhofah la budda wajib minhu dari idhofah. Apa pentakdiran ya? Takdir innahu sungguhnya takdir la budda itu wajib itu tidak itu wajib ya minhu dari pentakdiran. Wa anna dhahira kalamin nuhat dan sesungguhnya penjelasan pendapat ulama-ulama nahu muta'awilun itu ditakwilkan. Lakinil ladzi tetapinya pendapat janaha yang condong ilahi kepada al-ladzi siapa al-faqihi siapa Imam Faqihi. Waqtado dan memberikan keputusan kepada al-ladzi siapa apa kalamu Bani Hisyamin apa kalamnya Imam Ibnu Hisyam fi Nil Qotri di dalam matanya kitab Al-Qotri Qotrun Nada itu. Huwa ya pendapat ma itu pendapat qala yang telah berpendapat kepada ma siapa Abu Hayyan siapa Imam Abu Hayyan. Falafdiyatu maka bermula idhofah lafdiyah dobituha itu bermula dobitnya idhofah lafdiyah pengertian maksudnya ya pengertiannya idhofah lafdiyah amroni itu ada dua urusan. Amrun yaitu sesuatu fil mudofi yang tetap di dalam mudof wa amrun dan sesuatu fil mudofi ilahi di dalam mudof ilaih. Maksudnya idhofah lafdiyah pengertian idhofah lafdiyah ini dilihat dari dua sisi, dari sisi mudof juga mudof ilaih. Fal awalu maka bermula yang pertama ayyakuna apa itu bahwasannya ada apa al mudhofu mudhof sifatan itu sifat tusyabbihu yang menyerupai apa sifat al mudhari'a pada fi'il mudhari'. Fi kauniha di dalam adanya sifat lil hali itu menunjukkan makna hal
awil istiqbali atau menunjukkan makna istiqbal. Wasani dan bermula yang kedua, ayyakuna itu bahwasannya ada apa al mudhofu ilaihi apa mudhof ilaih qoblal idofati di dalam sebelum pengidofahan. Wa ila dan jikalau tidak qoblal idofa fakullu idofatil mudhofi ilaihi maka bermula setiap mengidofakan mudhof ilaih fiha di dalam idofah lafdiyah ma'mulun itu sebagai ma'mul sesuatu yang diamalkan lil mudhofi terhadap mudhof halal idofati pada keadaan idofah alal asohi menurut pendapat yang asoh. Ma'mulan itu sebagai ma'mul litil kasifati pada itu sifat. Imma fa'iluha ada kalanya itu sebagai fa'ilnya sifat fil makna di dalam makna. Wadzalika dan bermula itu fa'iluha fil makna fis sifati itu di dalam sifat al musyabbahati yang serupa maksudnya sifat musyabbahat. Au naibu fa'iliha atau sebagai naibul fa'ilnya sifat. Wadzalika dan bermula itu sifat fismil maf'uli itu tetap di dalam isim maf'ul au maf'uliha atau maf'ulnya sifat. Wadzalika bermula itu maf'uliha fismil fa'ili itu di dalam isim fa'il. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bisifati dengan sifat ismul fa'ili itu adalah isim fa'il. Al mudhofi yang diidofahkan limaf'ulihi terhadap maf'ulnya isim fa'il. Nahud doribu zaidin itu seumpama contoh lafadz doribu zaidin. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya doribu zaidin doribun bermula lafadz doribun khobaru mubtadain itu sebagai khobarnya mubtada mahdhufin yang dibuang. Ai hada tegasnya bermula ini doribun itu orang yang memukul siapa? Doribun itu orang yang memukul. Wa doribun bermula lafadz doribun ismu fa'ilin itu sebagai isim fa'il. Ya'malu yang beramal apa isim fa'il amalal fi'li pada seperti amalnya fi'il. Yarfa'u yang merofakkan apa fi'il al fa'ila pada fa'il. Wa yansibu dan menasobkan apa fi'il al maf'ula pada maf'ul.
Wa fa'ilhu dan bermula fa'ilnya doribu. Mustatirun itu disimpan fihi di dalam lafaz doribu jawazan dengan jawaz. Taqdiruhu bermula pentakdirannya doribu. Huwa itu lafaz huwa. Wa huwa hale bermula lafaz doribu mudofun ilaihi. Mudofun itu sebagai mudof. Wa maf'uluhu dan bermula maf'ulnya mudof. Mudofun ilai itu adalah mudof ilai. Maksudnya mudof itu ya isim fa'il itu ya. Wala budda dan wajib min takdiril ana dengan mentakdirkan lafaz al ana. Au goda atau lafaz goda. 5 karena pembahasan sayati yang akan datang apa ma fi babihi di dalam babnya apa? Sifat musyabbahat itu. Bentar. Wahadzafa dan menghapus siapa al-hu pada pembahasan gitu ya. Al-musonnifu siapa musonnif. Ittikalan karena apa ya? Loncat-loncat itu bahasanya, maksudnya pembahasannya loncat-loncat gitu. Alama atas pembahasan sayati yang akan datang apa ma. Kalau di sini idofah lafdiyah dilihat dari sisi mudof, itu mudofnya itu berupa sifat. Kemudian mudof ilaihnya ini sebagai ma'mul li sifat. Sifat di sini ini misalkan contohnya adalah isim fa'il atau isim maf'ul, di mana isim fa'il dan isim maf'ul ini kan bisa beramal seperti amal fiilnya, di mana merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul seperti itu. Jadi pengidofahannya ini seperti contoh lafaz doribu zaidin. Doribu itu sebagai isim fa'il, di mana isim fa'il ini kan berupa sifat, kategori sifat, beramal seperti amalnya fiil. Nah, zaidin ini sebagai maf'ul terhadap lafaz doribun. Fa'ilnya dorib itu di mana? Fa'ilnya dorib itu dibuang jawazan. Pentakdirannya adalah huwa seperti itu. Cuman kalau di sini ya makmul, istilahnya ya makmul ya. Wasmul maf'uli dan isim maf'ul al mudofi yang di wasmul maf'uli dan isim maf'ul itu atof ke ismul fa'ili ya. Al-mudofu yang dimudofkan li maf'ulihi terhadap maf'ulnya isim maf'ul. Nahu madrubul abdi itu seumpama contoh lafaz madrubul abdi. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya madrub.
Madrubu bermula madrub, khobaru mubtadain itu sebagai khobar mubtada, mahdzufin yang dibuang. Ai hada madrubul abdi, tegasnya lafat hada bermula ini madrubul abdi, itu orang yang dipukul abd. Wa madrubu, dan bermula lafat madrubu ismu maf'ulin itu sebagai isim maf'ul, ya'malu yang beramal apa ismu maf'ulin, amal fi'li pada amalnya fi'il, sebagaimana amalnya fi'il. Yarfa'u yang merafa'kan apa fi'il, naibal fa'ili pada naibul fa'il. Wa yansibu dan menasobkan apa fi'il, al maf'ul pada maf'ul. Wa huwa halai bermula al maf'ul mudhofun itu sebagai mudhof. Wa naibul fa'ili dan bermula naibul fa'il mudhofun ilaih itu sebagai mudhof ilaih. Wala budda dan wajib min taqdiril ana dari mengira-ngirakan lafat al ana au goda atau lafat al goda. Kama sebagaimana keterangan fil awali di dalam awal pembahasan. Karena kan sifat di sini itu kan adalah sifat musyabbahat yang masuknya itu isim fa'il dan isim maf'ul, di mana sifat itu kan harus sifat ini kan yang serupa dengan fi'il mudhore dalam apa? Dalam zamannya itu zaman hal dan istiqbal. Oleh sebab itu harus mentakdirkan lafadz al-ana atau goda. Begitu. Kalau misalkan idhofah lafdiyah ini berupa isim maf'ul, maka isim maf'ul di sini sebagai mudhof ya. Naibul fa'il naibul fa'ilnya itu sebagai mudhof ilaih. Wasifatul musyabbahatu dan sifat musyabbahat. Itu sifat musyabbahat itu pembagiannya nanti ada lagi ya. Kalau misalkan isim fa'il, isim maf'ul itu kan kita mudah memahaminya ya. Kalau sifat musyabbahat itu nanti kita butuh penelitian lagi. Wazan-wazannya sifat musyabbahat. Bismil fa'ili dengan isim fa'il, al mudhofati yang disandarkan li fa'iliha terhadap fa'ilnya sifat musyabbahat. Fil makna di dalam makna. Nahu hasanul wajhi itu seumpama lafadz hasanul wajhi. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya hasanul wajhi. Hasanu bermula lafadz hasanu. Khobaru mubtadain itu sebagai khobar mubtada, mahzufin yang dibuang. Ai hada bermula ini hasanu. Hasanun itu lafadz hasanun. Wa hasanu dan bermula lafadz hasanu sifatun itu sebagai sifat musyabbahatun yang serupa bismil fa'ili dengan isim fa'il. Ta'malu yang beramal apa sifat musyabbahat, amalal fi'li pada amalnya fi'il. Tarfa'u yang merofa'kan apa sifat musyabbahat, al-fa'ila pada fa'il. Wa tansibu dan menasobkan apa sifat musabbahat, al-maf'ula pada maf'ul. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya sifat musabbahat mustatirun itu disimpan fihi di dalam lafadz hasanu. Jawazan karena jawazan dengan jawaz. Taqdiruhu bermula pentakdirannya fa'iluhu mustatirun. Huwa itu lafadz huwa. Wa huwa hale bermula hasanu mudhofun itu sebagai mudhof. Wal wajhi gitu aja. Dan bermula lafadz al wajhi mudhofun ilaih itu sebagai mudhof ilaih. Itu jadi
Kalau idhofah lafdiyah untuk memahami untuk kita mudah untuk memahami, idhofah lafdiyah itu adalah kalau idhofahnya itu mudhofnya berupa isim sifat, baik isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Seperti itu. Nah, besok ini pembahasan idhofah maknawiyah. Ngajinya sampai sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.